Boleh nggak apa-apa biar adem Bu? Kanan dikit. Takut backlight. Oke. Silakan Bu Men, boleh dijelasin agenda hari ini? Ini kan dikatakan agenda kedua ya untuk literasi digital dari kemarin di luar pulau dan ini di Jakarta. Ini boleh dijelaskan edukasinya seperti apa begitu? Ya, karena kalau dari kami mengakui banyak kekurangan dan kemarin itu jadi cambuk bagi kami untuk membenahi di dalam, baik dari sisi SDM maupun juga teknologi. Namun demikian tetap perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena kita nggak mungkin menjangkau, ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Karenanya memang kita menggalang paling banyak dengan ibu-ibu, namun demikian tidak tertutup pada ibu-ibu saja, kita menggalang seluruh tokoh masyarakat, agama, bukan seluruh tapi perwakilan dari agama itu kita libatkan juga tokoh-tokohnya. Kemarin di NTT dengan tokoh agama Kristiani, dan sekarang dengan di sini paling banyak Muslim, jadi yang kita libatkan juga tadi Ustadz Maulana. Jadi mungkin seperti itu. Artinya kita ingin mengajak semua bahwa judi online ini diperanginya tidak cukup hanya di Komdigi, tapi lintas elemen masyarakat, termasuk pemerintah provinsi. Makanya hari ini hadir juga dari Pemprov DKI, Pak PJ, terima kasih sudah hadir. Mungkin itu. Tadi disampaikan juga Bu, ada 3 orang. Nah itu nanti dari Komdigi sendiri akan membuka pelayanan untuk pengaduan dan nanti upaya apa yang akan diberikan kepada para pengaduan? Jadi kalau pengaduan itu kan sebetulnya sudah ada secara online. Namun demikian kami tetap perlu memperbaharui situs-situs tersebut karena banyak sekali masukan bahwa situs itu tidak bekerja maksimal untuk menyerap aduan-aduan yang begitu banyak. Jadi secara storage, secara sistem aduan itu kita akan perbaiki. Tapi biasanya kita menerima karena namanya juga komunikasi dan digital, kita menerimanya juga secara online aduan-aduan itu, dan memang banyak. Kami mohon kesabaran untuk kita benahi dulu sistemnya. Oke, Indonesia kan ada banyak titik ya Bu, setelah Jakarta nanti akan di ada DKI Jakarta itu salah satu yang tertinggi untuk angka transaksi judi online dan juga pinjaman online, karena itu kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pak PJ, dan khususnya untuk Cilincing juga salah satu yang tertinggi di Jakarta. Jadi mungkin yang kita datangi memang yang sudah mohon maaf sudah menjadi semacam mewabah gitu ya, daerah-daerah yang ini kan harus target sasarannya harus jelas. Saya nggak mungkin keliling ke seluruh titik. Jadi yang kita cari memang daerah-daerah yang memang terkonsentrasi, di situ kita pahami bahwa tingkat judi online dan pinjaman online-nya tinggi. Setelah ini akan kemana lagi? Belum, nanti kita lihat minggu depan kemana lagi. Ibu, literasi digitalnya tadi bilangnya mau ke kelurahan-kelurahan, itu gimana Bu? Iya, jadi di luar yang saya datangi, tadi itu 2 tuh yang saya datangi, tapi sesungguhnya program literasi digital ini terus-menerus berjalan di banyak kelurahan di berbagai daerah di Indonesia, dan kita juga punya relawan-relawan literasi digital. Kami membuka pintu kalau ada banyak anak-anak muda yang ingin mendaftar menjadi relawan literasi digital. Sekali lagi, ini tadi elemen ibu-ibu, tapi kita juga ingin elemen anak muda yang memang melek digital untuk juga membantu memerangi kejahatan-kejahatan siber. Jadi nggak cuma judi online sebetulnya, tapi seluruh kejahatan-kejahatan di dunia maya. Gitu. Cilincing itu berapa ya? Cilincing angkanya? Itu data di PPATK, jadi nanti silahkan bisa dicek sama PPATK juga ya. PJku mewakili pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan perangkatnya, kemudian kalau dari kami pun saya kenalin juga ya, dari Komdigi saya juga bawa pasukan. Ini yang pertama Pak Ir, dialog Ustadz, tapi ada juga kedua. Karena katanya di Cilincing ini salah satu yang judulnya tertinggi pada tim Pak PJku, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja, alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Karena sekarang tadi kalau datanya di bawah 19 tahun 200.000, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80.000. Dia pakai akun-akun
orang tuanya bisa mengakses biasanya lewat games. Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar judi online angkanya 80.000. Nah ini yang nggak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan ibu-ibu orang tua, ibu bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Ini belum pinjol ibu. Nah kalau pinjol ibu-ibunya jangan ya. Kalau pinjol biasanya bukan anak-anaknya nih, mungkin orang tuanya karena atau kebutuhan mendadak, kemudian yang paling mudah pinjol. Tapi diusahakan dihindari betul. Pinjol untuk DKI itu angkanya sampai 11, sekian triliun Pak. Jadi ini juga membahayakan. Banyak yang mohon maaf, ya ibu sering baca di koran atau nonton televisi. Jadi akhirnya perceraian bertambah, kemudian bahkan ada yang bunuh diri keluarganya, tetangganya, keluarga jauh, kawan lama, menjadi semakin dekat. Kita tahu berita itu, kita tahu sesuatu itu genting itu dari mana? Bahwa itu sudah sampai ke orang-orang terdekat kita, itu indikasi utama bahwa ini sudah menyebar, meluas. Kalau dulu kita cuma baca berita orang lain, sekarang tetangga di sana, keluarga jauh saya, kawan SMP saya misalnya, aja supaya adil ya, mulai dari karyawan, pengusaha, jadi orang mampu juga banyak, kemudian pedagang, pelajar, dan yang terakhir mohon maaf, ibu rumah tangga. Kalau memang ada, maka berhentilah. Kita bicarakan ke depan Bu ya, bukan di belakang. Karena kalau orang tuanya sudah begitu, anaknya kemungkinan besar ngikut. Gitu. Jadi ini yang kita harus TNI Polri, ada di sini teman-teman TNI Polri. Kami juga menerima data yang luar biasa. Ini bukan penjahatnya Bu, korban. Kita semua ibu. Ya kalau saya nggak bisa, karena saya kementerian ini memang tugas saya, tapi ibu, keluarga, TNI, prajurit di bawah, Polri, prajurit atau aparat-aparat di bawah itu adalah korban-korban. Dan memang biasanya menyasar yang hidupnya terklaster-klaster Pak. Ya kan memang satu lingkungan gitu, disasar masuk, kenaknya satu lingkungan. Jadi kenapa kita kumpulkan per kelurahan, jaga. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Jaga supaya kelurahan ini terlindungi. Caranya menjaga, nah ini orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Kita nih sama tetangga peduli. Di negara lain belum tentu begitu, apalagi di kelurahan ini saya lihat tadi ibu-ibunya ini kenal semua satu sama lain ya rata-rata ya. Saling ingatkan, lihat kiri kanan. Kalau nampaknya dia udah mulai banyak gelisah, kekurangan uang terus gitu ya, coba ditanya masalahnya apa, saling ingatkan. Itulah salah satu cara menjaga. Karena biasanya orang yang sudah terlilit, dia itu malah menjauh. Dia bukan cari pertolongan karena malu, karena aib. Tolong ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib. Ini penyakit yang harus kita sama-sama lawan. Jangan ragu cerita kalau ada masalah. Supaya bisa dari awal, biasanya kan kalau yang sudah mohon maaf sampai bunuh diri dan lain itu karena sudah bertumpuk-tumpuk, dia cari solusi sendiri, dia pinjam lagi, dia berhutang lagi, pinjam lagi dari pinjol yang lainnya, terus akhirnya ketika banyak dia sudah gak kuat, dia bisa bunuh diri atau dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Jadi mungkin saya mohon maaf sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, kedatangan saya pertama bicara hal seperti ini. Mudah-mudahan ini buat kebaikan buat Ibu Bapak ya, buat kita sama-sama kebaikan. Nanti dari Aptika ini juga di bawahnya selain mengawasi mesin-mesin kami, dia ada pendidikan-pendidikan gitu Pak, literasi digital namanya Ibu. Jadi di sini sudah turun belum Pak Oki?
sudah turun. Nanti kita akan ikut kelasnya, Bapak ya. Mas Lambat, Pak Direktur, nanti tolong lebih banyak digiatkan pengetahuan kepada masyarakat. Saya nggak nyalahkan Ibu Bapak, memang dari kami juga harusnya terus, makanya namanya menjangkau, karena harus terus-menerus mengingatkan, harus terus-menerus bicara supaya kita semua sadar, dibantu nanti oleh pemerintahan provinsi. Jadi saya itu dulu, terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah.